Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-8, tanggal 24 April 2022. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar, saya ingin mengajak kita tentang mengatasi kekecewaan. Setiap kita pasti pernah mengalami kekecewaan, dan itu juga dialami oleh para murid. Sejak Yesus bangkit, namun berita simpang siur berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus tidak dapat dipungkiri bahwa sekian banyak para murid mengalami kekecewaan oleh karena mereka berharap Yesus yang telah bersama-sama selama 3,5 tahun sebagai Tuhan yang hidup, yang dapat membebaskan mereka dari Romawi. Namun dalam kenyataannya Yesus yang selama ini menjadi sebuah panutan dalam kehidupannya harus mati di kayu salib. Namun kebangkitan Yesus yang terjadi di hari ketiga tetap saja menimbulkan kekecewaan, dan ini terjadi dialami oleh seorang murid yang bernama Kleopas. Di dalam Lukas 24 ayat 16 mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Adalah Kleopas dan rekannya yang sedang mengalami kekecewaan berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Kalau kita melihat Alkitab ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa jarak antara Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 7 mil. Kalau kita kilokan maka jaraknya sekitar 11 kilometer per kilometer. Jika 1 kilo itu ditempuh perjalanan sekitar 15 menit, maka perjalanan antara Yerusalem sampai ke Emmaus itu diperkirakan 3 jam lamanya. Kita ngebayangin bagaimana percakapan selama 3 jam hanya berisi dengan kekecewaan. Cerita-cerita tentang pelayanan Yesus yang spektakuler pada akhirnya membuat mereka sedih, dan begitu pukulan mereka, saya tidak tahu apalagi mereka akan ceritakan tentang pelayanan yang mereka kagumi selama ini pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun satu hal yang sangat menarik, di tengah kekecewaan yang ada, ayat ini juga mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan para murid-murid yang mengalami kekecewaan. Yesus hadir di tengah pembicaraan Kleopas bersama dengan temannya, dan selama 3 jam itu juga Yesus selalu setia mendampingi mereka. Ini jadi sebuah renungan bagi kita. Sekalipun hari ini engkau mungkin sedang merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi tidak dipungkiri ada banyak anak-anak juga yang sedang mengalami kekecewaan. Kecewa dengan usaha mereka, kecewa oleh pelayanan mereka, kecewa dengan pekerjaan mereka, kecewa dengan pasangan mereka, kecewa dengan apapun juga. Tetapi percayalah bahwa sebagaimana Yesus hadir di tengah kehidupan Kleopas dan temannya, sampai akhirnya mereka sendiri melihat bahwa selama ini Yesus selalu setia mendampingi dan membukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada mereka, sampai pada akhirnya mata hati mereka dibukakan dan akhirnya mereka kembali lagi kepada panggilan Tuhan. Dan itu juga yang Yesus kerjakan atas kehidupan saudara dan saya. Yesus akan tetap setia di tengah kekecewaan yang kau alami sampai engkau mengalami satu jawaban yang daripada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah bahwa Yesus mengasihimu sampai pada akhirnya kehidupan kita akan kembali lagi dipulihkan, dan berkat-berkat Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan akan dinyatakan bagi kita, dan kita bangkit dari tengah kepurukan kekecewaan kita, dan kita diubahkan dan mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami sangat bersyukur oleh karena Engkau Allah yang baik. Di tengah kekecewaan yang kami alami saat ini, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami, itu sebabnya kami yakin Engkau akan tetap menjadi jawaban di tengah kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami menyadari bahwa kekecewaan ini seringkali menutup pernyataan-pernyataan Tuhan. Tetapi pada waktu kami membuka diri, maka kami akan menemukan bahwa Yesus tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur buat pernyataan Tuhan yang selalu tetap setia sekalipun di tengah kekecewaan yang kami alami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.